Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang sejarah dakwah dalam Islam. Yang beranggota kelompok yaitu Viola Nur Sulaiman dan saya sendiri Saskia Aulia Putri dan Mutia Dewi Rahman. Pendahuluan. Dakwah merupakan pilar utama dalam penyebaran dan perkembangan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Awal kemunculan Islam di Mekah, dakwah telah mengalami berbagai dinamika, tantangan sosial, politik, dan budaya, baik di Timur Tengah maupun wilayah Nusantara. Studi sejarah dakwah penting agar strategi dakwah senantiasa relevan dalam menjawab tantangan zaman, terutama di era globalisasi dan pergeseran nilai sosial. Dengan memahami perjalanan dakwah Islam, umat Islam dapat mengembangkan metode efektif dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang beragam. Selanjutnya, pengertian sejarah dakwah. Secara etimologis, sejarah dalam bahasa Arab berasal dari kata syajarotun yang berarti pohon, menggambarkan perjalanan, perkembangan, dan kemunduran suatu peristiwa dalam konteks Islam. Sejarah adalah rekaman dinamika umat manusia yang dapat dijadikan pelajaran seiring perjalanan zaman. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Khaldun dan Sidi Ghazaiba menekankan pentingnya penyusunan sejarah secara ilmiah agar menjadi pedoman dan inspirasi tindakan masa kini. Dalam Islam, sejarah tidak hanya menjadi kisah masa lalu, namun juga menjadi bagian dan waktu dan petunjuk hidup umat manusia, sebagaimana tercermin dalam kisah Al-Quran. Selanjutnya, perkembangan dakwah zaman Nabi Muhammad SAW. Periode Mekah, dakwah rahasia dan terbuka. Pada fase awal, dakwah Nabi dilakukan secara rahasia kepada kerabat dekat untuk menghindari pertentangan keras dari kaum Quraisy. Setelah 3 tahun, dakwah dilakukan secara terbuka menghadapi tantangan besar seperti pemboikotan, penyiksaan sahabat, dan upaya pembunuhan menentukan penting seperti masuknya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib memperkuat barisan Muslim. Selanjutnya ada periode Madinah atau konsolidasi umat. Fokus dakwah di Madinah adalah membangun masyarakat Islam, mendirikan Masjid Nabawi, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, serta merumuskan Piagam Madinah untuk hidup damai dengan Yahudi. Nabi Muhammad juga mengatur struktur sosial dan pemerintahan Islam, menjadikan Madinah sebagai pusat kekuatan politik dan spiritual Islam. Selanjutnya, dakwah masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa Abu Bakar As-Siddiq. Prioritas pada stabilitas internal menghadapi gelombang ridho, penolakan zakat, serta gerakan Nabi palsu meningkatkan kesejahteraan umat, pembentukan lembaga Baitul Mal, pengumpulan ayat Al-Quran, serta perluasan wilayah Islam. Yang kedua, masa Umar bin Khattab. Ekspansi wilayah ke Syam, Mesir, dan Persia, pembentukan sistem administrasi pemerintahan, pembangunan korps militer, dan pendirian Bait al-Mal umat Islam berkembang menjadi kekuatan besar. Dan yang ketiga ada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Utsman menyusun Mushaf Utsman dan memperluas Mushaf Utsmani dan memperluas wilayah. Ali mengatasi konflik internal, mengganti pejabat korup, dan memajukan pendidikan politik di bahasa Arab. Masa ini ditandai oleh perpecahan kalangan umat Islam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Viola Nur Sulaiman. Selanjutnya, dakwah pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
Yang pertama ada dinasti Umayyah dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Bani Umayyah menerapkan monarki turun-menurun, memindahkan ibu kota ke Damaskus, dan memperluas wilayah Islam hingga ke Eropa. Masa kejayaan ditandai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, arsitektur, militer, hingga perdagangan, namun akhirnya runtuh akibat konflik internal. Yang kedua, dinasti Abbasiyah, 750 sampai 1258 Masehi. Masa kejayaan sains ekonomi dan budaya Islam atau Golden Age dengan Baghdad sebagai pusat ilmu, perkembangan ilmu hadis, tafsir, filsafat, serta pusat terjemahan buku-buku asing ke bahasa Arab. Kemunduran disebabkan konflik internal, ekonomi melemah, dan serangan dari luar negeri seperti Mongol dan Perang Salib. Selanjutnya ada penyebaran Islam di Nusantara. Teori masuknya Islam, terdapat 5 teori utama jalur masuk Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Arab, langsung dari timur sejak abad ke-7. Yang kedua, teori Cina, melalui Muslim Cina. Yang ketiga, ada teori Persia, melalui pengaruh budaya dan ibadah Persia. Yang keempat, teori India, dari Gujarat dan Malabar. Yang kelima, ada teori Turki, lewat aktivitas ulama Kurdi dan Turki. Bukti-bukti sejarah ditemukan pada nisan kuno, catatan Tiongkok, dan arsitektur. Selanjutnya, strategi penyebaran Islam di Nusantara. Islam diterima luas di Nusantara melalui jalur damai perdagangan, dakwah individu perkawinan, pendidikan di pesantren, dan adaptasi budaya lokal. Peran Wali Songo sangat penting dalam memperkenalkan ajaran Islam dengan pendekatan budaya dan kultural yang sesuai dengan masyarakat setempat. Selanjutnya ada peran-peran tokoh dakwah, yaitu Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Grisik, berdakwah lewat pandangan pendidikan. Yang kedua ada Sunan Ampel, melalui pesantren dan ajaran moral. Yang ketiga ada Sunan Bonang, lewat seni, sastra, dan ageman. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga, memakai wayang dari budaya lokal. Ada Sunan Gunung Jati, lewat jalur politik dan kekerabatan. Ada Sunan Derajat, menekankan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada Sunan Giri, melalui pendidikan dan jaringan maritim. Ada juga Sunan Kudus, memadukan teknologi dan budaya. Ada Sunan Muria, berdakwah lewat pertanian dan kesenian. Selanjutnya ada dakwah pada masa kontemporer. Dakwah masa kini menghadapi tantangan kompleks seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan nilai sosial. Metode dakwah perlu menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan media digital, pendekatan intelektual, serta berdialog dan edukasi lintas budaya. Dan harus menguasai tidak hanya ilmu agama, tapi juga psikologi, komunikasi, dan teknologi, agar dakwah tetap efektif, inklusif, dan relevan bagi masyarakat masa kini. Kesimpulannya, sejarah dakwah Islam menunjukkan perjuangan panjang dan dinamis dari masa Nabi hingga modern. Dakwah berkembang secara bertahap sesuai tantangan zamannya, metode pun beragam menyesuaikan kondisi sosial, kultural, dan teknologi. Pentingnya inovasi strategi dakwah agar ajaran Islam tetap tersebar dan diterima secara luas. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Di sini saya akan membacakan pertanyaan pertama. Yang pertama ada bagaimana strategi dakwah Islam dapat beradaptasi secara efektif dengan tantangan globalisasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Jawabannya yaitu
Dakwah yang efektif itu adalah dakwah yang mampu menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang mudah dipahami, juga menyentuh hati, dan mendorong perubahan positif dalam diri orang yang mendengarnya, juga tanpa menghilangkan inti nilai-nilai Islam. Dakwah Islam itu kayak ngajak orang buat jadi baik, dan sayang sama Allah. Nah, zaman sekarang tuh banyak teknologi kayak HP, internet, dan TV. Jadi dakwahnya bisa pakai itu juga, misalnya ceramah lewat video, gambar lucu, atau cerita di HP. Tapi walaupun caranya baru, ajaran Islam yang baik dan jujur tetap harus dijaga, nggak boleh berubah. Jadi kita tetap pakai cara modern, tapi hati dan pesannya tetap Islami. Contohnya dakwah pada zaman Nabi yang bisa diterapkan di zaman sekarang. Dakwah melalui lisan, menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan konseling untuk menyampaikan pesan Islam. Yang kedua, dakwah melalui aksi, menunjukkan perilaku baik dan amal soleh sebagai contoh bagi orang lain. Melakukan berbagai aksi amal soleh seperti membantu orang miskin dan menolong orang yang membutuhkan. Yang terakhir, dakwah dengan hikmah, menggunakan kebijaksanaan dan pengetahuan untuk menyampaikan pesan Islam seperti dengan menggunakan perumpamaan dan cerita untuk menjelaskan ajaran Islam. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah dakwah hanya dilakukan oleh para ulama? Jawabannya yaitu, dakwah tidak hanya terbatas pada ulama atau tokoh agama. Setiap muslim dapat menjadi bagian dari dakwah dengan cara yang beragam, dengan menjadi contoh baik, berbagi pengetahuan, mengikuti kegiatan keagamaan, menggunakan media sosial, dan terlibat dalam kegiatan sosial. Siapa saja dapat menyebarkan nilai-nilai positif dan meningkatkan kesadaran agama di masyarakat. Dakwah dapat memperkuat ikatan komunitas muslim dan membangun rasa persaudaraan, serta menyebarkan kasih sayang, toleransi, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, setiap muslim memiliki peran penting dalam berdakwah dan menjadi agen perubahan positif. Selanjutnya ada pertanyaan dari Yesti Dinta Nuraini. Apa saja peristiwa penting yang terjadi pada masa dakwah secara terang-terangan? Jawabannya, Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan setelah mendapat perintah dari Allah. Nabi Muhammad mulai menyampaikan ajaran Islam secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah. Beliau mengumpulkan orang-orang di Bukit Safa untuk mengajak mereka menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Penolakan dan ancaman dari kaum Quraisy, banyak pemimpin Quraisy yang menolak dakwah Nabi. Mereka bahkan meminta Abu Thalib, paman Nabi, untuk membujuk Nabi agar berhenti berdakwah. Tapi Nabi tetap teguh pada pendiriannya. Hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Karena tekanan dan siksaan yang berat, sebagian kaum muslimin akhirnya hijrah atau pindah ke Habasyah untuk mencari perlindungan. Oke, sekian, terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.